Pemirsa, jagat maya sempat dibuat heboh dengan video yang diduga pembegalan yang dialami seorang ustadz di Lampung. Dalam rekaman peristiwa yang diambil temannya, sang ustadz berhasil melumpuhkan para pembegal dengan keahlian bela dirinya. Namun setelah diperiksa petugas, ustadz mengaku peristiwa tersebut hanyalah rekayasa. Video diduga seorang ustadz mampu melumpuhkan sekelompok pembegal ini sempat membuat heboh jagat maya, terutama warga Lampung. Menurut keterangan pada video, para pembegal sebelumnya berusaha merampas uang dan ponsel Ustadz Nasihin dan temannya. Lantaran viral, video tersebut berbuntut pemanggilan Ustadz Nasihin oleh aparat Polda Lampung. Polisi menyelidiki kebenaran peristiwa pembegalan yang videonya diunggah pada 13 Oktober 2021. Selain memeriksa Ustadz Nasihin, polisi juga meminta keterangan 4 orang yang terlibat dalam video tersebut. Dari keterangan para terperiksa, diakui video tersebut sengaja dibuat untuk konten hiburan di akun media sosial Ustadz Nasihin. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga-warga Lampung yang khususnya ketika menonton channel ini beranggapan adalah videonya ini membawa nama Lampung yang sifatnya mencemarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya YouTube ini dibuat dengan untuk tujuan saya pribadi untuk mengedukasikan kepada masyarakat, bisa untuk hiburan juga bisa, untuk hiburan juga bisa. Bahwa di wilayah hukum Polda Lampung dan Polres Jajaran tidak benar adanya terjadinya pembegalan terhadap seseorang sebagaimana ada di dalam tayangan video yang ditayangkan, sebagaimana dilihat bahwa adanya dugaan pembegalan di Lampung. Ya, saat ini pemeriksaan masih berlanjut karena sudah ada pemeriksaan yang lain termasuk kru yang ada. Usai diunggah melalui akun YouTube Ustadz Nasihin, video yang beradegan perkelahian dengan tenaga dalam berdurasi 3 menit ini sudah ditonton lebih dari 200.000 kali. Video dugaan rekayasa dengan menayangkan konten perbuatan asusila yang tayang di kanal YouTube Gus Idris viral di media sosial. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa video tersebut tidak pantas dipublikasikan dan melanggar Undang-Undang ITE. Nama Gus Idris kembali menjadi sorotan setelah diduga kembali melakukan settingan pada video YouTube-nya. Video settingan tersebut menayangkan konten perbuatan asusila dan menjadi viral di media sosial. Viralnya video Gus Idris banyak menuai tanggapan. Banyak pihak mengatakan bahwa video tersebut tidak pantas dipublikasikan dan diduga melanggar UU ITE. Sebelumnya nama Gus Idris juga sempat menjadi sorotan dan berurusan dengan hukum setelah sempat ditetapkan sebagai tersangka akibat video settingan penembakan terhadap dirinya. Video settingan penembakan tersebut terjadi pada bulan Maret lalu saat Gus Idris membuat heboh video penembakan terhadap dirinya. Video tersebut sempat meresahkan publik, bahkan mendapat ribuan komentar dari netizen. Sebagian besar dari komentar itu mendoakan keselamatan dari Gus Idris dan mengecam aksi penembakan. Namun setelah diketahui video tersebut adalah settingan, tidak sedikit yang memberikan kecaman. Kini setelah video dugaan settingan tersebut kembali viral, Gus Idris harus siap berurusan dengan polisi akibat aksi kontroversinya. Sementara di Kabupaten Lebong, Bengkulu, pemirsa, seorang kasir minimarket merekayasa perampokan di tempatnya bekerja. Pelaku melakukan hal tersebut karena tergiur uang hasil penjualan yang akan digunakan untuk membeli slot judi game online. Dua pria yang masuk ke sebuah minimarket di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu mengancam kasir. Aksi kedua pria tersebut terekam kamera pengawas toko. Pelaku mengancam kasir untuk menyerahkan uang hasil penjualan di minimarket. Uang sekitar 60 juta rupiah pun pindah ke tangan perampok. Kasus perampokan di minimarket yang terekam kamera pengawas ini diselidiki polisi. Tak disangka, perampokan di minimarket direkayasa. AG, kasir minimarket bersama dua temannya CL dan RH yang berperan sebagai perampok ditangkap polisi. Rekayasa perampokan terbongkar setelah polisi mendapati beberapa kejanggalan dalam penyelidikan. AG yang sebelumnya melapor ke polisi mengaku merekayasa kasus perampokan.
AG merekayasa perampokan karena tergiur uang yang akan digunakan untuk membeli slot judi game online. Judi. Berapa lama ikut judi? Maksud perencanaan untuk melakukan aksi telah ada semingguan. Belum sehari. Janjinya duit ini bagi 3 atau macam mana? Itu nggak ada perjanjian langsung kok. Nggak ada perjanjian. Yang ngajak ini siapa? Kamu. Rekaman CCTV dan kami lakukan pendalaman. Dan alhamdulillah dari ciri-ciri tersebut kami kembangkan dan kami lakukan pengejaran. Alhamdulillah malam tadi dini hari dapat kita ungkap seluruh pelaku ataupun tersangka dari tindak pidana. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang tunai hasil perampokan, senjata tajam, dan barang bukti lain. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Pemirsa, tidak ada kebohongan yang sempurna. Ungkapan ini ditujukan untuk seorang wanita yang merekayasa kasus perampokan yang dialaminya di Bangli, Bali. Terinspirasi dari video di media sosial, pelaku merekayasa perampokan untuk mengambil harta mertuanya. Wanita berusia 24 tahun asal Jalan Abian Tiying, Puncak Cemeng, Banjar Sidembunut, Bangli, kini diamankan polisi. Sebelumnya ia mengaku sebagai korban kasus perampokan. Selidik punya selidik, kasus perampokan di Banjar Sidembunut, Bangli hanya rekayasa. Kejanggalan ditemukan di tempat kejadian dan pengakuan Nikade Kardiasi. Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh wanita yang mengaku korban perampokan. Setelah diinterogasi mendalam, ibu satu anak ini mengaku perampokan hanya rekayasa agar seolah-olah dirinya menjadi korban. Tersangka nekat merekayasa perampokan karena selama 1 tahun terakhir tertekan telah menghabiskan uang tabungan milik mertuanya hingga ratusan juta rupiah. Ia menghabiskan uang untuk mengembalikan uang tabungan mertua membeli barang-barang. Rekayasa perampokan yang dibuat tersangka terinspirasi setelah menonton video di media sosial. Siapanya itu dari jam 4:30 udah kepikiran setelah selesai nonton. Oh, langsung lakuin itu? Belum, tadinya masih berpikir-pikir dulu, terus akhirnya mau gimana lagi karena takut juga. Ya buat nutupin tabungan yang habis itu saya ambilkan. Ya, sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sudah kita kumpulkan, baru kita cross check kembali kepada yang mengaku korban ini, ya, saudari KA ini. Setelah itu karena alat bukti kita cukup, begitu ya, alat bukti kita cukup sehingga tidak bisa lagi mengelak, ya, karena terus terang saja pada waktu di TKP korban itu betul-betul membuat skenario sangat sempurna, ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan laporan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, Nikadek Ardiasi melapor telah terjadi perampokan di rumahnya di Banjar Sidembunut, Bangli. Saat itu dirinya mengaku sendirian di rumah didatangi orang tak dikenal, berpura-pura minta air minum. Orang tersebut mengancam dengan senjata tajam dan kayu. Kadek Ardiasi mengalami tindak kekerasan, yakni tangan dan kaki diikat serta mulut disumpal selendang untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan lalu dibawa kabur. Tersangka berpura-pura syok dan pingsan. Kasus perampokan itu hanyalah rekayasa demi ambil harta. Pemirsa, takut ketahuan selingkuh, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan mengaku dibegal hingga kehilangan motor miliknya. Namun setelah ditelusuri, polisi akhirnya menemukan bukti jika laporan tersebut palsu. Diketahui motor sang pelapor hilang karena dibawa kabur pria yang dikenalnya via media sosial. Ida ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan di rumahnya di Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati. Pasalnya wanita 43 tahun yang sudah bersuami ini terbukti membuat laporan palsu. Pada 11 September lalu, Ida melapor dirinya kehilangan sepeda motor miliknya akibat dibegal sekelompok orang. Namun setelah ditelusuri, polisi menemukan adanya kejanggalan. Hingga terungkap ibu rumah tangga ini nekat membuat laporan palsu karena takut ketahuan selingkuh oleh suaminya.
Sebelum sepeda motornya hilang, Ida mengaku bertemu dengan seorang pria yang telah lama dikenalnya melalui Facebook. Ida pun membuat janji bertemu di Taman Ampera dengan Muhammad Qodir alias Anggara Prima menggunakan sepeda motor miliknya. Pelaku kemudian mengajak korban makan di sebuah kedai pecel lele. Setelah bersantap bersama, pelaku mengajak Ida berkeliling. Hingga sampai di depan pasar kilometer 12, pelaku meminta korban turun dan menunggunya untuk mengambil oleh-oleh. Namun, pelaku tak pernah kembali. Mengamankan pelaku dari tipu gelap, yang mana awalnya korban, mungkin rekan-rekan sudah melihat di belakang kita, yang korban atas nama Ibu Ida melaporkan bahwa dia dibegal sama orang yang tidak dikenal. Namun setelah diselidiki oleh tim unit 1, subdit 3, bahwa di TKP ataupun berdasarkan CCTV yang kita lidik, baik dari melalui Dishub ataupun comment center kita yang miliki di tiap-tiap sudut, bahwa tidak ada kejadian yang namanya begal. Namun rupanya adalah tipu gelap. Kalau dari keterangan dari dia adalah ketakutan, takut diketahuan dari selingkuh dari sama si tersangka oleh suaminya. Atas perbuatannya, Muhammad Qodir terancam pasal pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Kapolres dinonaktifkan dari jabatannya usai aniaya anak buah. Selengkapnya sesaat lagi usai jeda.